Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak, Ibu yang berbahagia. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya atas nama Iketut Pujahayana, SPD, Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Kintamani, yang dalam hal ini juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di Universitas Pendidikan Ganesha, akan menampilkan kegiatan pemberian layanan bimbingan klasikal untuk siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kintamani untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN. Untuk itu, mari kita simak bersama. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Pagi. Banyak yang hadir hari ini. Ya. Bagaimana kabar kalian? Baik. Semuanya baik? Baik. Semangat? Semangat. Ya, mau ucapkan terima kasih ya karena kalian sudah datang dan memenuhi permintaan Pak untuk melakukan kegiatan bimbingan konseling. Ya, Ya. kira-kira ada yang nggak hadir nggak teman kalian? Ada. Ada ya. Sekretaris siapa? Angga. Siapa yang nggak hadir? Bang Judi sama Mas Setia, Pak. Oh iya. Kenapa nggak hadir ya? Ada kegiatan di rumahnya, Pak. Ada kegiatan di rumahnya. Ya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan sebuah layanan bimbingan konseling. Ya. Dengan tema yang sangat menarik sekali untuk kalian. Ya, mengenai kemandirian belajar. Itu yang Pak bawa sekarang materinya. Kira-kira menarik atau enggak? Menarik. Menarik. Ya, tetapi alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Ya, silakan ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Disia. Ya, silakan pimpin doanya. Semua berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, silakan duduk ya. Nah, kemudian dalam kita melakukan sebuah layanan, Bapak minta kalian persiapkan pulpen dan kertas. Sudah siap enggak? Sudah ya, bagus sekali. Ya, namun kita sebelum memulai daripada kegiatan layanan ini, mari kita melakukan sebuah permainan. Ya, permainan ini menyangkut tentang konsentrasi, berhubungan dengan konsentrasi. Ya, kenapa Pak berikan permainan ini? Sebab nanti segala sesuatu itu pasti membutuhkan konsentrasi, ya enggak? Ya. Ya, membutuhkan konsentrasi. Nah, permainan ini juga membutuhkan konsentrasi. Ice breakingnya seperti ini. Kalau misalkan saya membilang pagi, anak cukup tepuk tangannya 1 kali. Ya, kemudian siang, anak tepuk tangan 2 kali. Kemudian sore, anak tepuk tangan 3 kali. Kalau malam, 4 kali. nah, anak tepuk tangan tapi tidak kedengeran karena sudah malam ya. Ya. Ah, gitu ya. Oke, kita coba sekarang. Kita coba sekarang. Ya, siap? Ya. Konsentrasi, ya. Pagi. Ya. Malam? Ya, ada yang satu enggak konsentrasi. Siapa itu? Nama. Ya, harus konsentrasi ya. Kemudian sore. Ya, kemudian pagi. Harus semangat. Ya. Siang. Malam. Ya, ada. Harus butuh konsentrasi. Oke? Oke, itulah permainannya. Nanti kita akan latih konsentrasinya melalui permainan-permainan yang khusus untuk mengembangkan konsentrasi itu. Ya. Nah, sebelum Bapak mulai ke tahap inti, kira-kira kalian siap nggak untuk mengikuti kegiatan layanan ini? Siap. Siap? Siap. Ya. Dengan semangat menjawabnya. Siap? Siap. Nah, sesuai dengan topiknya, apa itu? Kemandirian belajar. Kemandirian belajar. Bapak memiliki sebuah tayangan berupa PowerPoint dan juga video. Nah, yang pertama, mari kita simak dengan baik ya PowerPoint-nya. Bapak akan jelaskan mengenai apa pengertian daripada
kemandirian belajar itu sendiri. Kemudian apa saja yang mempengaruhi, kemudian indikator apa saja ya yang menampilkan daripada kemandirian belajar. Ya, Sanjaya, konsentrasi di dalam ini. Ya. Sebentar lagi Bapak akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan kemandirian belajar, ya, yang tentunya akan menarik sekali untuk kalian tonton nanti. Tapi sebelum itu, Bapak akan menjelaskan detail mengenai kemandirian belajar. Pertama, mengenai arti, kemudian ciri-ciri kemandirian belajar, kemudian indikator dan lain sebagainya, ya. Untuk itu Bapak minta kepada kalian silakan simak dengan baik, karena nanti di akhir kesimpulan kalian memiliki tugas, ya, merangkum daripada apa yang Bapak sampaikan. Tuh, ya. Sehingga Bapak minta sekali lagi silahkan kalian konsentrasi menyimak, ya, supaya kalian lebih gampang memahami apa yang disampaikan. Ya, itu. Nah, yang pertama itu adalah mengenai kemandirian belajar, ya. Kemandirian belajar. Kemudian pengertian daripada kemandirian belajar. Ya, pengertiannya. Nah, di sana kalian bisa baca, kemandirian belajar adalah dorongan dari dalam diri sendiri, ya, atau dari dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas. Kemudian dengan penuh keyakinan percaya diri akan kemampuannya dalam menuntaskan aktivitas belajar tanpa adanya bantuan orang lain. Ya, berarti setiap kali ada tugas di sekolah, kalian mengerjakannya sendiri. Ya, setiap kali ada PR kalian berusaha sendiri dulu. Ya. Kalau misalnya kurang mengerti atau kurang mampu dan membutuhkan orang lain, baru kalian bisa berdiskusi dengan teman ataupun menanyakan kepada guru, ya. Ya. Itu. Kemudian ciri-ciri daripada kemandirian belajar. Satu, percaya diri. Kira-kira kalian percaya diri dan sekarang? Percaya diri. Ya, Bapak percaya diri sekarang memberikan materi kepada kalian. Kalian percaya diri enggak untuk melakukan kegiatan layanan bimbingan konseling ini? Percaya diri. Ya, harus percaya diri bahwa kalian yakin mampu menerima apa yang disampaikan oleh guru BK-nya. Materi yang disampaikan itu berguna. Ya, harus percaya diri. Kalian memiliki keyakinan, ya, bahwa kegiatan ini bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Itu dia. Kemudian yang kedua, mampu bekerja sendiri, ya. Ingat, kalian dalam mengerjakan sesuatu kerjakan sendiri dulu, ya, dengan penuh keyakinan. Sehingga dengan keyakinan kalian itu bisa jadi pekerjaan itu bisa kalian kerjakan sendiri, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya. Itu memiliki sebuah keterampilan. Kemudian menghargai waktu. Ya. Di sini ciri-ciri daripada kemandirian belajar itu adalah menghargai waktu. Kalian menghargai enggak waktu? Menghargai. Menghargai waktu? Ya. Ya. Contohnya seperti apa? Disiplin. Disiplin, bagus sekali, ya. Lagi, menghargai waktu. Contohnya, ya, Bangun tepat waktu. ya, bangun tepat waktu, ya, menghargai waktu. Bangun tepat waktu. Ya, kalau misalnya jam 7, karena jam 7 lebih sedikit sudah berangkat ke sekolah, jam 7 sebelumnya harus bangun. Ya, sesuaikan dengan waktu. Itu namanya menghargai waktu. Ya, itu. Ya, pasti kalian paham. Kemudian ada yang kelima, itu bertanggung jawab. Kalian bertanggung jawab enggak? Memiliki rasa tanggung jawab? Memiliki. Nah, kalau di rumah tanggung jawabnya seperti apa kira-kira? Ya, membantu orang tua. Lagi, kalau di rumah tanggung jawabnya apa? Ya, turut kepada Orang orang tua. tua, ya, mendengarkan nasihat orang tua. Kita sebagai anaknya ya harus mendengarkan nasihat orang tua. Ya, itu. Kemudian bertanggung jawab di sekolah, contohnya apa?
Piket, ya ada jadwal ya. Misalnya ada jadwal piket. Itu misalnya kalian lihat jadwalnya, oh sekarang ternyata saya mendapatkan jadwal piket. Ya bertanggung jawab, kalian mesti piket ya, melakukan piket. Itu bagus sekali, Sanjaya ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan dulu. Ya. Lain lagi kalau misalkan di masyarakat, ya kalian sudah besar, kalian sudah dewasa, terjun ke masyarakat, ada tanggung jawabnya lagi. Itu ya, kalian paham nggak sampai di sana? Oke, bagus sekali ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya, itu kemandirian belajar. Kemudian dari faktor internal itu sikap yang bertanggung jawab, seperti apa yang saya sampaikan tadi ya. Kita memiliki sikap tanggung jawab itu dari dalam diri sendiri. Itu ya, dimulai dari dalam diri sendiri. Itu ya. Kemudian sadar dengan hak dan kewajiban. Nah, seperti apa yang disampaikan Sanjaya, teman anak tadi, ya, sadar dengan kewajiban ya. Bahwa oh hari ini kita piket, itu misalkan sadar dengan kewajiban kita. Ya, mestinya kita melakukan piket ataupun melakukan tugas ya yang menyangkut tentang piket, pembersihan, memungut sampah dan lain sebagainya. Itu ya. Paham dah? Ya, bagus sekali ya. Kemudian ada kedewasaan diri. Kedewasaan diri, kira-kira apa menurut kalian? Kedewasaan diri. Kalian sudah dewasa nggak sekarang? Sudah. Walaupun tahap kalian masih masa remaja ya. Ya, tetapi pikiran dewasa itu pasti ada beberapa. Ada yang banyak memiliki pikiran kedewasaan, ada yang mungkin kurang, ada yang mungkin rendah sekali, gitu ya. Tetapi pikiran kedewasaan dan tingkah laku dewasa itu sangat penting sekali. Ya, misalnya kita bertegur sapa dengan guru, harus ada sikap dewasa. Ya, bagaimana caranya kita bertegur sapa? Ya, kemudian cerita dengan teman, kemudian apa misalnya bergaul dengan teman, itu ada sikap yang mesti ditampilkan adalah sikap dewasa, harus saling hormat menghormati. Ya, paham? Paham tak? Paham ya, mudah-mudahan paham. Penjelasan Bapak kira-kira gimana? Apakah terlalu ngebut apa gimana? Tidak ya. Oke, yang pasti kalian paham ya. Ya bagus sekali ya. Kemudian disiplin diri. Ya, disiplin diri seperti apa yang Bapak sampaikan tadi ya. Kemudian ada kesadaran mengembangkan kesehatan dan kekuatan jasmani rohani seperti olahraga misalnya ya. Kalian sadar dengan bahwa kalian membutuhkan sebuah kesehatan. Ya, itu namanya kemandirian dalam belajar. Gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi faktornya eksternal ya. Potensi jasmani rohani yaitu tubuh yang sehat dan kuat, lingkungan hidup dan sumber daya alam, sosial, ekonomi, keamanan dan ketertiban yang mandiri. Nah, di sini ada menyangkut tentang lingkungan ya. Kemandirian belajar itu dipengaruhi oleh faktor eksternal ya. Yang salah satunya adalah lingkungan kalian berada. Ya, sehingga kalian perlu menyaring ya di mana kalian semestinya berada. Anggap saja kalian masih SMP sekarang, ya masih kelas 8 gitu misalkan. Kemudian bergaul, jangan terlalu bergaul dengan ya dengan teman yang mungkin memiliki pergaulan yang bebas. Ya, anggap saja misalnya memiliki teman yang mungkin lebih dewasa dari kalian, kemudian sudah tidak sekolah lagi, ya kemudian bekerja juga tidak. Jangan kalian terpengaruh. Bergaul boleh saja, tetapi jangan terpengaruh ke hal yang negatif. Karena kalian tugas dan kewajibannya sekarang adalah belajar, ya. Jangan terlalu banyak membuang waktu untuk kegiatan yang tidak baik, ya, tidak baik dan tidak bermanfaat. Itu paham nggak? Paham. Itu faktor yang mempengaruhi dari lingkungan. Kemudian teman dekat juga sangat mempengaruhi sekali. Ya, nanti teman dekatnya, ya. Ingat kalian mesti mandiri. Walaupun teman dekatnya tidak mengerjakan PR misalkan, kalian jangan ikut tidak mengerjakan PR, tapi kalian harus mandiri ya. Bahwa PR itu adalah tanggung jawab kalian di sekolah. Kalian mesti kerjakan, jangan terlalu terpengaruh dengan lingkungan ya yang sifatnya
tidak baik. Itu. Nah, di sini Bapak akan menayangkan sebuah video ya yang berhubungan dengan kemandirian belajar. Kalian silakan simak, kemudian pahami video tersebut. Bila perlu kalian rangkum, karena nanti di akhir kegiatan kita akan mengadakan sebuah evaluasi sejauh mana kalian memahami apa yang Bapak sampaikan, gitu ya. Silakan kalian simak videonya dengan baik, ya. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Ya. Apa pemahaman kalian tentang video ini? Apa yang penting untuk kalian? Nah, itu lanjut siswanya ya. Hei, kamu. Iya, Pak. Mana nomor kamu? Waktu sudah selesai. Tapi saya belum selesai. Kalian pernah seperti itu enggak? Enggak. Pernah? Ya. Enggak ya, gurunya enggak ada galak seperti itu ya. Ah. Nah, mulai dia merenung sekarang. Dia merenung. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu ingat lagi. Semalam aku whatsappan, terus main game dan nonton. Nah, itu kegiatan di rumah. Tapi Ya, kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai nah ini belajar yang terlalu larut malam ya. sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal semisal apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena Tanggung jawab. sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Dia bagus kalau dia. Ya.
Nah, seperti itu videonya. Nah, dia cara belajarnya mungkin kurang pas ya, terlalu larut malam. Kemudian dia menomorduakan kewajibannya yang seharusnya mengerjakan PR-nya terlebih dahulu, tapi dia bermain terlebih dahulu. Akhirnya dia belajarnya atau mengerjakan PR terlalu malam. Ya, ternyata tidak baik hasilnya. Nah, sekarang siapkan pulpen kalian. Sudah? Nah, sekarang silahkan kalian berikan pendapat kalian secara tertulis, nanti dibacakan tentunya, mengenai bagaimana kemandirian belajar yang kurang baik bagi kalian. Ya, silahkan tulis kemandirian belajar yang kurang baik menurut kalian. Ya, silakan Bapak berikan waktu 2 menit 3 menit lah. Ya, silakan kerjakan. Menurut kalian kemandirian belajar yang kurang baik itu seperti apa? Melihat daripada PowerPoint dan video yang Bapak tayangkan tadi. Ya, silakan. Kemandirian belajar yang kurang baik. Bagaimana pendapat anak mengenai kemandirian belajar yang kurang baik? Ya, sudah kira-kira? Sudah. Sudah? Oke. Nah, kira-kira yang ada yang mau berpendapat? Ya, silakan. Angga ya, bagus sekali. Ini mental Angga bagus sekali menyampaikan pendapatnya tentang kemandirian belajar yang kurang baik. Ya. Ya, untuk siswa. Silakan Angga. Berdiri, Pak. Ya, boleh. Boleh ya. Selalu menunda PR yang diberikan oleh guru. Ya, seperti video tadi ya. Ya. Menunda PR pada saat Diberikan oleh guru. itu misalnya ada PR di rumah, Ya. ditunda sebelum mengerjakan PR, misalnya mengerjakan apa? Mengerjakan main game. Ya, main game, Ya. bermain HP dan lain sebagainya itu ya. Ya. Ya, bisa dipahami yang lain? Bisa. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Angga. Ya, bagus sekali ya. Ya, silakan siapa lagi? Kira-kira kemandirian belajar yang kurang baik itu apa misalnya? Ya, coba Listia, silakan berdiri Listia supaya dilihat oleh teman-temannya lebih jelas disimak oleh teman-teman. Kurang percaya diri dalam melakukan sesuatu di sekolah. Ya, kurang percaya diri dalam melakukan. Sesuatu di sekolah. Nah, contohnya seperti apa misalkan? Seperti ulangan. Ulangan ya. Kalau ulangan kurang percaya diri, indikatornya seperti apa misalkan? Contek itu misalkan ya. Ya. Nah, ini penting sekali. Kalau misalnya kurang percaya diri kalian dalam mengerjakan tugas, apalagi pada saat ulangan, nah ini sebuah contoh kemandirian yang kurang bagus. Ya, kalian menyontek karena kalian kurang percaya diri. Ya, kalian mesti percaya diri. Makanya modalnya adalah belajar. Ya, belajar dulu di rumah sehingga kalian percaya diri untuk menghadapi ulangan umum dan tidak akan mencontek. Ya, itu bagus sekali Listia. Ada yang lain? Tidak ada? Ada Sanjaya? Ya, silakan Sanjaya. Ya, bagus Sanjaya. Sering mencontek pekerjaan teman. Ya, sering menyontek pekerjaan teman, sama seperti Listia ya. Ya, berarti kurang percaya diri sehingga mencontek itu ya. Bagus sekali Sanjaya. Berikan tepuk tangan Sanjaya.
Itu. Ada yang lain lagi? Mungkin sama pendapatnya? Sama pendapatnya? Sama ya. Budi Artawan sama pendapatnya? Sama? Ada pendapat lain? Ya, apa? Selalu ketergantungan dengan teman untuk kegiatan belajar. Ya, selalu ketergantungan dengan teman pada saat kegiatan belajar. Ya, bagus sekali ya. Jangan kalian selalu ketergantungan dengan teman. Ya, jangan selalu ketergantungan. Kalian mesti mandiri. Nah, itulah disebut dengan kemandirian belajar. Jangan selalu ketergantungan. Kalian bisa sendiri ya. Membaca buku sendiri, kemudian mencatat atau merangkum hal-hal yang penting juga sendiri. Ya, sehingga pada saat ulangan dan lain sebagainya kalian bisa mandiri. Itu ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, bagus sekali ya. Oke. Nah, kemudian sekarang Bapak akan memberikan sebuah itu Pak. Ya, bagus sekali ya. Nah, sekarang kalau tadi Bapak memberikan kesempatan kalian untuk berpendapat mengenai kemandirian belajar yang kurang baik, sekarang silakan anak tulis ya melalui hasil daripada kalian menyimak video tadi dan juga penjelasan saya. Silakan anak tulis kemandirian belajar yang baik untuk kalian. Kira-kira apa? Ya, cari contohnya. Ya, silakan. Anak kira-kira butuh waktu berapa menit? 2 menit? Ya, silakan. 2 menit. Ya. Oke, silakan kerjakan. Kemandirian belajar yang positif untuk diri kalian. Nah, ini bagus ya. Harus ditulis nanti kemandirian belajar yang positif itu sebagai modal belajar kalian. Ya. Nah, ini ditulisnya harus jujur ya. Nanti apa yang kalian tulis ini akan dijadikan sebuah komitmen, kontrak perilaku. Ya, sesuai dengan tujuan konselingnya. Akan dijadikan sebuah komitmen, bila perlu nanti kalian tempel kemandirian belajar yang seperti apa yang harus saya lakukan. Nanti tempel di ruang kamarnya. Ya. Iya, ini bagus sekali tulisannya ini. Banyak. Ya, sudah. Ya, ini bagus lagi. Namanya bagus. Oke, sekarang bacakan. Ya, siapa yang mau pertama? Ya, silakan. Nah, ini murid yang paling ganteng ini. Selalu bertanggung jawab dengan tugas-tugas sekolah karena kita adalah siswa, harus patuh dan taat dengan aturan sekolah supaya kelak menjadi sukses. Harus taat dan patuh ya. Pernah tidak taat terhadap peraturan sekolah? Pernah ya. Tetapi kalau sudah tahu itu merupakan kemandirian belajar yang jelek, nah itu dibuang. Sekarang beralih ke kebiasaan belajar yang baik. Ya. Lagi siapa? Bagus sekali, tepuk tangan dulu. Lagi siapa yang mau berpendapat lagi? Siapa yang mau berpendapat tentang kemandirian belajar yang baik? Seperti apa? Ayo lagi. Kemandirian belajar yang baik. Seperti apa? Lagi satu saja. Ya. Kemandirian belajar yang baik. Ya, silakan Angga. Lagi satu ya. Tidak menunda PR dan selalu percaya diri dalam saat mengerjakan ulangan. Ya, itu ya. Tidak menunda PR dan selalu percaya diri pada saat mengerjakan ulangan. Kalian sudah catat itu ya. Kalian sudah catat semua enggak? Sudah. Oke. Nanti ingat, jadikan itu sebuah komitmen karena itu merupakan kontrak perilaku kalian. Nanti apapun tugas kalian di sini akan Bapak tanda tangani. Ya, sebagai kontrak perilaku sehingga kalian bisa memperbaiki sikap ke arah yang lebih baik lagi. Ya. Oke, sudah. Lanjut Pak. Nah, lagi satu saja. Ya, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Ya, lagi satu saja. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan daripada kegiatan kita hari ini?
tentang video ya. Coba. Ya, ini si Listia bagus sekali nih, selalu berpendapat. Tapi yang lainnya saya percaya ya memiliki pendapat yang sama juga. Ya silakan. Kesimpulannya yaitu sukses itu berawal dari kita dan tergantung dari usaha kita disertai dengan doa dan izin Tuhan. Jadi kita harus mandiri, tidak boleh manja dengan teman, orang tua dan yang lain. Gitu. Berarti sama seperti video tadi yang Ya. ditayangkan ya. Berarti apa? Kesuksesan itu tidak datang dari orang lain, tetapi diri kita sendiri. Ya, itu paham semua? Paham. Sekali ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan sebuah evaluasi LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nah, kalian isi namanya di sini, kemudian kelas, kemudian kemukakan pendapatmu tentang kemandirian belajar. Itu ya. Ini hanya 3 soal ya yang bisa kalian catat. Dan juga LKPD ini nanti Bapak akan lanjutkan sebagai kontrak perilaku kalian. Ya, paham? Paham. Berarti dalam tulisan kalian ini berarti itu adalah sebuah komitmen yang akan kalian jadikan sebuah patokan ya. Nah, silakan. Ini namanya LKPD. Ya, berarti kalian apa yang kalian terima di sini. Anggap saja ini. Ya, ini LKPD-nya. Nah, itu lembar kerja peserta didik. Silakan kalian kerjakan, isi dengan nama lengkap, kemudian tulis di bawahnya itu. Ya, silakan. Itu yang pertama itu ada dokumennya, itu LKPD itu ada dulu yang LKPD. LKPD sih. Nah, tulis nama siswa dulu tulis. Nah. Nah, ini tulis nama, kemudian nanti kemukakan pendapatmu tentang. Nah, ini sudah. Nah, ya bagus semuanya sudah mengerjakan ya. Ya sudah ya. Sudah, siapa yang sudah angkat tangannya? Siapa yang sudah? Belum berarti ya. Ya silakan kerjakan. Ya sudah, siapa yang sudah? Ya 1, 2, 3, 4. Ya sudah semua ya? Sudah. Sanjaya gimana? Sudah? Sanjaya sudah? Sudah ya. Baik, kita kumpulkan sekarang LKPD-nya. Ya, silakan. Terus ya. Ya, kumpulkan LKPD-nya. Ya, bagus sekali.
Nah, Pak tanyakan, LKPD ini kalian jawab dengan pengetahuan kalian melalui materi tadi enggak? Ya. Itu yang Pak harapkan ya, supaya sesuai dengan apa yang Pak sampaikan. Sampai di sana ada pertanyaan enggak? Tidak. Nah, kira-kira perasaan kalian sekarang gimana? Masih segar nggak? Ya, masih sehat ya. Ya, juga masih semangat sekarang ya memberikan layanan kepada kalian. Tetapi karena waktu, kita bisa melakukan pertemuan lagi lain hari pada jadwal yang sudah ditetapkan ya. Nah, itu udah dengan materi yang mungkin lebih menarik dari ini lagi. Ya, tentunya semua materi di bimbingan konseling itu sangat menarik bagi siswa. Sebab manfaatnya ya untuk diri kalian sendiri di samping sebagai pedoman untuk bertingkah laku dan juga pedoman sebagai cara bergaul kalian. Siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan? Ya, pendapatnya. Apakah penting kegiatan hari ini? Menurut kalian penting atau tidak? Atau gimana? Atau merasa tidak penting? Siapa yang bisa menyimpulkan daripada hasil kegiatan hari ini? Nah, sekarang ya dari tahapan-tahapan yang sudah kita lalui bersama ya, dari penampilan video, PowerPoint, Pak jelaskan langsung pada kalian, kemudian kalian sudah berpendapat ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan daripada kegiatan kita hari ini? Ayo, siapa? Ya, Mutiara, dia bisa menyimpulkan? Ya, bagus sekali. Mutiara, silakan. Menurut saya pada kegiatan kali ini yang diisi oleh Bapak Ya. tentang kemandirian belajar sangat mendorong saya untuk belajar lebih giat lagi. Seperti di video tadi disebutkan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah-olah kalian mati besok dan belajarlah seolah-olah kalian hidup selamanya. Bagus sekali ya. Memang seperti itu ya. Berarti bermanfaat nggak kegiatan sekarang? Ya, Sangat bermanfaat. bermanfaat. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, hari ini ya ada kesimpulan, ada manfaatnya juga sudah disampaikan oleh teman kalian si Mutiara. Saya yakin semuanya di sini memiliki pendapat yang hampir sama dengan Mutiara. Ya, enggak? Ya? Ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan enggak sebelum saya akhiri? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup ya, karena kita mengawali dengan doa tadi. Ya, akhirnya kita diberikan keselamatan, kita diberikan kelancaran hari ini dan kebermanfaatan juga ya melalui kegiatan ini. Mari kita tutup dengan doa juga. Ya, kita berterima kasih pada Tuhan karena sudah diberikan kesehatan. Itu ya. Silakan Disia pimpin doanya ya. Silakan. Doa berdiri. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, silakan duduk ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Dan sekarang sudah jam istirahat sekarang ya. Silakan kalian istirahat, manfaatkan waktunya dengan baik. Ya, silakan belanja di kantin. Ya, silakan. Ya, silakan selamat istirahat ya. Oke, Bapak.